Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الذي بعث بالشريعة السمحة رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para remaja Masjid Miftahul Jannah di kota Pontianak yang semoga hingga detik ini saudara-saudara semuanya tetap dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berbahagia sekali karena hari ini, di detik ini, saya bisa kembali menemani para remaja Masjid Miftahul Jannah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga para remaja Masjid Miftahul Jannah juga dalam keadaan yang sama seperti apa yang saya rasakan saat ini. Hari ini kita akan melanjutkan untuk mengaji dan mengkaji kitab Usulul Fiqh di dalam rangka membentuk pola pikir kita agar pola pikir kita menjadi pola pikir yang terarah dan tidak serampangan di dalam memberikan penilaian kepada satu persoalan, khususnya di dalam persoalan-persoalan agama. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan apa itu dalil dan bagaimana seharusnya kita berdalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dalilu, adapun dalil, ala tartibiha, sesuai dengan urutan-urutan adillah, sesuai dengan urutan-urutan adillah, dalil-dalil syariat. Dalil itu fil istidlal biha, di dalam berdalil biha dengan al-adillah asy-syar'iyyah, hadat tartibah, sesuai dengan urutan-urutan ini, urutan-urutan yang telah diatur dan disusun oleh para ulama usul. Urutannya yang pertama adalah Al-Quran, dalil Al-Quran yang pertama adalah dalil hadis menyusul dalil ijma' dan dalil qiyas. Urutan-urutan yang seperti ini tidak bisa dirombak dan juga tidak bisa digugat oleh siapapun dan dengan metode apapun. Kenapa tidak bisa digugat dan tidak bisa dirombak oleh metode apapun? Karena urutan-urutan dalil yang urutannya adalah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas ini tidak sembarangan para ulama usul ini menyusun atau mengurut urutan dalil-dalil yang seperti ini urutannya, karena mereka juga memberikan urutan dalil-dalil yang empat ini sesuai dengan urutan-urutan ini, itu juga ada dalilnya. Dalilnya apa? Ada dalil dengan urutan yang telah diurut oleh ulama ini, fahuwa, ialah adapun dalil, ma, ialah
hadis rawa yang meriwayatkan kepada Amma Al-Baghawi, siapa Al-Imam Al-Baghawi. Jadi apa dalilnya bahwa urutan dalil itu diurut mulai Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi. Al-Baghawi ini meriwayatkan hadis an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, an Mu'adz bin Jabalin, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ba'athahu ilal Yamani, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ilal Yamani, kepada negeri Yaman. Qala, lalu berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, lebih tepatnya Rasul itu ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal kepada negeri Yaman, ke negeri Yaman, Rasul bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Pertanyaannya begini, kaifa taqdi idza urida laka qada'un? Kaifa taqdi, bagaimana caranya engkau memutuskan satu persoalan hukum, idza urida, apabila didatangkan atau dihadapkan laka kepadamu, qada'un, apa satu keputusan hukum. Bagaimana caramu memutuskan hukum di Yaman nantinya ketika engkau dihadapkan kepada satu persoalan hukum di sana? Tanya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Qala, mendapatkan pertanyaan seperti ini, qala, menjawab siapa Mu'adz bin Jabal, aqdi bi kitabillah. Ketika saya mendapatkan atau dihadapkan kepada persoalan hukum ya Rasulullah, aqdi bi kitabillah, aqdi, saya akan memutuskan hukum bi kitabillah, berdasarkan kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Qala, bertanya lagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid fi kitabillah, bagaimana seandainya engkau tidak menemukan dasar keputusan hukummu di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran? Qala, Mu'adz bin Jabal menjawab, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika aku tidak menemukan dalil untuk dijadikan dasar keputusan hukum saya di Yaman nanti, maka saya akan mendasarkan keputusan hukum saya bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bertanya lagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, bagaimana sekiranya seandainya engkau tidak menemukan dasarnya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Mu'adz bin Jabal menjawab, ajtahidu bi ra'yi, saya akan berijtihad, saya akan mencurahkan segenap pemikiran saya, kemampuan hukum saya, pemikiran hukum saya, bi ra'yi, berijtihad bi ra'yi, dengan pendapat saya sendiri. Wala alu, dan saya tidak alu, la uqassiru, saya tidak akan membatasi fi ijtihadi, di dalam ijtihad saya. Qala, mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan dari Mu'adz bin Jabal. Qala Al-Baghawi lalu berkata, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu, kepada dadanya Mu'adz bin Jabal, ditepuk sebagai tanda bahwa Rasulullah bangga dan tidak menyesal dan tidak merasa salah pilih mengutus Mu'adz bin Jabal, karena pemikiran-pemikirannya yang dianggap top oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dialog
Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal ini, dari hadis ini yang saya bacakan tadi, maka hadis ini lalu dijadikan dasar oleh ulama-ulama usul untuk memberikan urutan dalil-dalil di dalam hukum Islam itu. Yang pertama adalah Al-Quran, Kitabullah. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Waqala, seraya berkata siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi. Alhamdulillah, segala puji. Adapun segala puji lillahi ialah hanya milik Allah semata. Alladzi dzat waffaqa, yang telah memberikan taufik, petunjuk Rasulillah kepada utusan-utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud Rasulillah ini adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi ketika mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menepuk dadanya Mu'adz bin Jabal seraya berkata, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Jadi sangat bangga sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanggaan Rasulullah ini memberikan bukti bahwa apa yang akan dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal di Yaman nantinya itu adalah direstui dan disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dasar hukum Al-Quran, Al-Hadis dan ijtihad ini oleh Rasulullah diikrori atau disetujui sebagai urutan dalil-dalil hukum Islam dan bagaimana cara kita berdalil dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan ini. Waffaqa, yang telah memberikan petunjuk siapa alladzi Rasulillah kepada utusan-utusan Allah. Memberikan petunjuk 5 kepada sesuatu. Radiya yarda, yurdi, arda yurdi, yang membuat ridho. Apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa dibaca 5, memberikan petunjuk 5 kepada keputusan. Yardi, yang rela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wama, dan juga ada hadis sebagai dalil bahwa urutan yang 4 ini tidak bisa dibongkar-bongkar lagi. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Ini dasarnya urutan yang 4 ini secara hierarki, secara berurutan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Al-Ijma', dan yang keempat adalah Qiyas. Itu berdasarkan hadis rawa, yang meriwayatkan kepada Al-Baghawi. Siapa Imam Al-Baghawi? Imam Baghawi ini meriwayatkan an Maimun, dari Maimun, an Maimun ibn Mahron, dari sahabat Maimun ibnu Mahron. Qala, seraya berkata, siapa Al-Baghawi atau Maimun bin Mahron ini, katanya kana Abu Bakrin, ada siapa Abu Bakar, khalifah pengganti Rasulullah yang pertama, idza warada alaihi husumun, idza warada, apabila datang alaihi kepada Abu Bakar, al-khusumu, apa pertikaian atau pertikaian hukum, perkara-perkara hukum. Nadhara, maka melihat siapa Abu Bakar fi kitabillahi, di dalam kitab-kitab Allah, yaitu adalah di dalam Al-Quran. Jadi Abu Bakar itu proses berdalilnya ketika datang persoalan-persoalan hukum, perkara-perkara hukum, maka yang dilihat pertama kali oleh Abu Bakar adalah beliau melihat persoalan itu apakah ada dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Fa in wajada, jika menemukan siapa Abu Bakar fihi, di dalam kitabullah, menemukan kepada sesuatu, yukda, diputuskan bainahum, di antara mereka. Kalau ternyata di dalam Al-Quran Abu Bakar menemukan satu hukum, kasus-kasus yang dibutuhkan oleh Abu Bakar, bainahum, di kalangan manusia, qudiyah, maka diputuskan
apa husum itu bihi dengan dengan hukum yang telah diputuskan oleh Al-Quran. Wa illam yakun, jika tidak ada apa ma ini fil kitab, di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ulimah, dan diketahui apa ma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulimah dan wa alima, dan mengetahui siapa Abu Bakar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dzalikal amri, di dalam persoalan itu, mengetahui sunnatan kepada satu sunnah, qudiyah atau qadha, maka memutuskan hukum siapa Abu Bakar biha dengan apa yang telah ditemukan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in a'ya, jika memayahkan kepada Abu Bakar, ayyajidah, apa menemukan siapa Abu Bakar fi sunnati Rasulillah, di dalam sunnah Rasulullah, jamaah ya, maka ternyata ketika di dalam Al-Quran tidak menemukan satu keterangan pun tentang kasus-kasus yang dihadapi oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar mulai menoleh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ternyata sangat kesulitan menemukan keputusan-keputusan hukum di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah, maka mengumpulkan siapa Abu Bakar ru'usan nasi, kepada pemimpin-pemimpin manusia, kepala-kepala masyarakat pada saat itu, wa khiyarahum, dan juga mengumpulkan kepada orang-orang pilihan-pilihan masyarakat, orang-orang yang dipilih. Jadi kepala-kepalanya, kalau sekarang ya, kalau di tingkat desa dipanggillah ketua RT, ketua RW-nya, kepala dusunnya dan semacamnya, dan juga khiyarnya, ustadz-ustadznya juga dipanggil, tokoh-tokoh masyarakatnya juga dipanggil. Untuk apa memanggil mereka? Fastasyarah, lalu setelah mereka berkumpul, kepala manusia, kepala-kepala pimpinan masyarakat dan orang-orang yang terpilih di kalangan masyarakat ini terkumpul, fastasyarah, lalu bermusyawarah, berurun rembuk siapa Abu Bakar hum kepada mereka, untuk membahas satu persoalan hukum yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Fa in ajma'ah, jika ketika di dalam musyawarah ajma'ah sepakat, ra'yuhum, apa pendapat mereka, kepala-kepala masyarakat, pemimpin masyarakat dan orang-orang yang dipilih, pilihan-pilihan masyarakat ini sepakat pendapat mereka itu ala amrin, atas satu persoalan yang dihadapi oleh Abu Bakar saat itu, qadha, maka memutuskan hukum siapa Abu Bakar bihi dengan ra'yuhum ala amrin, memutuskan hukum berdasarkan kesepakatan pendapat dari kepala-kepala masyarakat ini, ketua-ketua masyarakat ini. Wa kadzalika, demikian pula, wa kadzalika, dan ialah seperti itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, kana, ada, yaf'aluh, ialah melakukan, Umaru, siapa Umar ibnul Khattab, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ternyata dilanjutkan oleh Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, bahwa ketika menghadapi satu persoalan hukum, Abu Bakar pertama kali mencari dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Ketika tidak ditemukan, Abu Bakar mencarinya di dalam sunnah Rasul, dan ketika tidak menemukan di dalam sunnah Rasul, Abu Bakar mencoba melakukan satu komunikasi ijtihad. Yang dikumpulkan adalah tentu orang-orang yang paham terhadap persoalan, yaitu ketua-ketua masyarakat, kepala-kepala pemimpin-pemimpin masyarakat, dan orang-orang yang ditokohkan di masyarakat itu. Ini juga harus dilibatkan. Wa aqarrah, dan setuju, huma, kepada Abu Bakar dan Umar, apa yang disetujui, ala hada, berdasarkan ini, proses pengambilan hukum atau proses berdalil dengan hukum-hukum ini, bahwa diakui, wa aqarra, dan mengakui, huma, kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ala hada, terhadap
cara berdalil seperti ini, bahwa yang pertama adalah berdalil dengan Al-Quran. Kalau tidak ditemukan di dalam Al-Quran, baru kita mencari di dalam Al-Hadis. Kalau tidak ditemukan di dalam Al-Hadis, baru kita melakukan ijtihad atau ijma ini. Baru yang terakhir adalah Al-Qiyas. Siapa yang menyetujui terhadap proses pengambilan hukum seperti ini? Kibarus sahabati. Siapa kibar? Para senior-senior sahabat. Waru'usul muslimin, dan para pemimpin-pemimpin orang-orang Islam di kala itu. Walam yu'raf, dan tidak pernah diketahui bainahum, di kalangan mereka, kibarus sahabah waru'usul muslimina mukhalifun. Siapa orang yang tidak setuju dengan proses pengambilan hukum yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab ini. Fi hadat tartibi, tidak ada yang mukhalif, tidak ada yang tidak setuju. Fi hadat tartibi, di dalam urutan dalil yang Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas ini. Jadi bisa disimpulkan begitu ketatnya para ulama itu menetapkan satu pola berpikir yang sangat rapi sekali. Jangankan memutuskan satu persoalan, hanya memberikan urutan-urutan di dalam berdalil pun mereka juga berdalil, memiliki dalil-dalil yang pasti. Oleh karena itu kita jangankan kalau kita melihat bagaimana detailnya dan berhati-hatinya para ulama di dalam berdalil, maka tidak gampang misalnya kita mendoifkan satu hadis tertentu. Oh, hadis ini adalah doif, hadis ini adalah sahih, hadis ini adalah maudhu, hadis ini adalah masyhur misalnya. Tidak gampang kita memberikan penilaian seperti itu. Bisa kita mendoifkan satu hadis tertentu dari Rasulullah ketika hadis itu sudah ada dalilnya bahwa hadis itu adalah doif. Dalilnya apa? Yang pertama kali harus kita tampilkan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa hadis Rasulullah ini doif. Kalau tidak ada dalil di dalam Al-Quran, tentu kita harus mencari hadis-hadis yang lain yang mendoifkan hadis Rasulullah yang dianggap doif oleh orang-orang tertentu ini. Tidak bisa menurut A hadis ini doif, menurut B hadis ini sahih, menurut A hadis ini maudhu, menurut B hadis ini masyhur misalnya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus mencocokkan terlebih dahulu kepada Al-Quran. Adakah keterangan di dalam Al-Quran yang menentang keras terhadap bunyi satu hadis yang didoifkan oleh kita misalnya? Kalau tidak di dalam Al-Quran tidak ada, carilah di dalam hadis-hadis yang lain. Apakah ada hadis-hadis Rasulullah yang bertentangan dengan hadis yang kita doifkan? Atau jangan-jangan itu hanya syahwat untuk menyudutkan kelompok-kelompok tertentu, sehingga kita sangat gampang sekali mendoifkan hadis-hadis yang dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu. Tidak bisa. Hadis ini doif menurut si A, si B, dan si C. Tidak bisa. Kita harus mencari dalilnya di dalam Al-Quran. Adakah dalil yang bertentangan dengan bunyi hadis yang kita doifkan? Atau adakah dalil Al-Quran yang sesuai dengan hadis yang kita sahihkan? Kalau tidak ada, cari hadis-hadis yang lain. Kalau tidak ada di dalam hadis, cari ijma ulama. Kalau tidak ada di ijma ulama, cari kiasnya, kan begitu. Tidak gampang kita mendoifkan satu hadis-hadis tertentu. Tentu harus ada dalil Al-Quran. Kalau misalnya para remaja masjid memakai satu hadis tertentu, lalu ada kelompok yang lain mendoifkan hadis yang saudara-saudara pakai, mintalah terlebih dahulu dalil Al-Quran. Apakah ada dalil Al-Quran yang mendoifkan hadis yang kita pakai? Atau adakah hadis Nabi yang mendoifkan hadis yang kita pakai? Atau adakah ijma ulama yang mendoifkan hadis yang kita pakai? Kalau tidak, mereka yang mendoifkan hadis yang kita pakai tidak memiliki dalil autentik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis ataupun Al-Ijma',
maka mereka sebenarnya ingin mencari gara-gara, karena mereka sebenarnya tidak punya dalil-dalilnya. Untuk apa mereka mendoifkan kalau tidak untuk mencari gara-gara? Karena untuk mencari gara-gara maka kita harus meladeninya dengan, kalau mereka melancarkan serangan pemikiran, kita harus juga menangkisnya dengan pemikiran pula, dan begitu seterusnya. Wa tujadu, dan akan dijumpai adillatun ukhra, apa dalil-dalil yang lain, ala hadhil adillatil arba'ati, selain dalil-dalil yang 4 ini. Ada di dalam kajian hukum Islam, selain dalil Al-Quran, dalil Al-Hadis, dan dalil Al-Ijma' dan dalil Al-Qiyas ini, ternyata ada juga dalil-dalil selain yang 4 ini yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk memutuskan satu kasus-kasus hukum tertentu. Tetapi dalil-dalil selain yang 4 ini lam yattafiq, yang tidak pernah sepakat jumhurul muslimin, siapa mayoritas ulama-ulama Islam. Ada yang memakai dalil ini, ada yang tidak memakai, begitu maksudnya. Alal istidlal biha, tidak sepakat alal istidlali, untuk berdalil biha dengan ada hadhil adillatil arba'ah. Ada yang sepakat, ada yang memakai. Bahkan minhum, di kalangan mereka jumhurul muslimin, man, adapun orang istadalla yang berdalil, siapa man biha dengan ada hadhil adillatil arba'ah alal hukmi syar'i, atas hukum-hukum agama. Wa minhum, dan ialah di antara mereka jumhurul muslimin, man, adapun orang ulama angkaro yang mengingkari, siapa aman, yang mengingkari al-istidlal kepada berdalil biha dengan ada hadhil adillah al-arba'ah. Jadi selain Al-Quran, selain Al-Hadis, selain juga ijma', selain pula Al-Qiyas, ternyata ada dalil-dalil yang dipakai oleh ulama-ulama. Mungkin saya katakanlah ada 6, misalnya ada 6 dalil selain 4 ini. Namun ternyata yang 6 dalil ini ada yang memakainya, ada yang tidak. Ada yang berdalil dengan 6 dalil ini, ada yang tidak memakainya sebagai dalil hukum. Wa ashharu hadhil adillah, adapun paling masyhurnya dalil-dalil ini, al-mukhtalafi, yang diperselisihkan, fil istidlali, apa berdalil biha dengan hadhil adillah, sittatun, ialah 6. Ada 6 dalil. Yang pertama al-istihsanu, adalah dalil istihsan. Yang pertama adalah namanya dalil istihsan. Wal maslahatul mursalatu, dan namanya maslahat mursalat. Wal istishabu, dan juga istishab. Wal urfu, dan juga urf. Wa madhabus sahabi, dan juga madhab sahabi, madhabnya para sahabat. Wa syar'u man qablana, dan juga syariat umat-umat terdahulu sebelum kita. Fajumlatul adillati syar'iyyati, maka total dalil-dalil hukum ditambah dengan yang 6 ini, asyaratun, adalah 10. Arba'atun, 4 dalil, muttafaqun min jumhuril muslimina, disepakati oleh mayoritas ulama-ulama Islam, alal istidlal, sepakat untuk berdalil biha dengan arba'atun ini. Wasittatun, sementara adapun yang 6 mukhtalafun, ialah diperselisihkan fil istidlali, untuk berdalil biha dengan sittah, dengan yang 6 ini. Wa hadza tafsilul bahsi fiha, adapun ini setelah ini, tafsilul bahsi adalah rincian pembahasan, fiha, di dalam 10 dalil, jami'iha, semuanya akan dibahas di dalam kitab yang sedang kita aji bersama para masjid Miftahul Jannah di kota Pontianak ini. Jadi dalil Al-Quran, dalil Al-Hadis, dalil Ijma' dan dalil Qiyas, ditambah istihsan, maslahat mursalat, istishab, urf, madhabus sahabi, syar'u man qablana, ini akan dibahas satu persatu oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf,
Oleh karena itu, jangan sedikit pun absen dalam pengajian yang diprakarsai oleh para remaja masjid Miftahul Jannah ini. Karena pengajian ini saya kira sangat begitu penting untuk diaji dan dikaji dalam rangka membentuk pola pikir hukum kita dengan pola pikir hukum yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang tepat berdasarkan pendapat-pendapat yang benar dari ulama-ulama yang benar pula. Mudah-mudahan pengajian hari ini mendapatkan siraman aliran barokah, utamanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga barokah dari ilmunya Syekh Abdul Wahab Khalaf. Mudah-mudahan pekan depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersua kembali di pengajian online usul fikih bersama remaja masjid Miftahul Jannah. Hafizakumullahu jami'a. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.